Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Nuriani Lutfah, salah satu mahasiswi dari STAI Darul Falah dari semester 3 Prodi PAI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Komarudin MPD. Dalam video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya sebagai bentuk UAS dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Pertanyaan pertama, dalam sebuah diskusi, seorang mahasiswa PAI menyatakan bahwa fikih muamalah hanya terkait dengan transaksi jual beli. Nah, pertanyaannya, jelaskan definisi fikih muamalah secara komprehensif dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia pada tahun 2024. Jawabannya adalah bahwa dalam kitab Fathul Qorib, fikih muamalah tidak didefinisikan secara spesifik dengan istilah fikih muamalah, tetapi lebih kepada pembahasan berbagai aspek hukum syariat tentang hubungan dengan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, fikih muamalah mencakup aturan-aturan mengenai interaksi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun pembahasan yang sering dikaitkan dengan fikih muamalah dalam kitab Fathul Qorib adalah bab-bab seperti: pertama, ada bab al-buyu atau jual beli. Yang kedua, ada bab al-rohn atau gadai. Yang ketiga, ada bab al-salam atau jual beli dengan pembayaran di muka dan kemudian barangnya di lain hari. Lalu yang keempat ada bab al-ijaroh atau sewa menyewa. Yang kelima ada bab al-syirkoh atau kemitraan. Dan yang keenam ada bab al-wakalah atau perwakilan. Secara sederhana, dalam kitab ini fikih muamalah mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi yang tidak terlepas dari nilai-nilai syariat Islam. Fathul Qorib menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan menghindari perkara-perkara yang diharamkan dalam agama Islam. Contoh penerapannya di Indonesia pada tahun 2024 bisa seperti adanya orang yang menjual makanan-makanan yang tidak haram atau halal, yang tidak basi, yang tidak najis, dan tentunya bisa bermanfaat bagi umat-umat manusia. Karena dengan begitu, pedagang-pedagang tersebut tidak melanggar syariat Islam. Lanjut sekarang pertanyaan kedua. Sebuah komunitas muslim di Indonesia ingin mengembangkan sistem ekonomi syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Pertanyaannya adalah, jelaskan sistem ekonomi Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan bagaimana pengimplementasiannya dalam konteks ekonomi modern di Indonesia pada tahun 2024. Jawabannya adalah bahwasannya kebijakan ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah cara negara mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar. Intinya adalah menurunkan pengeluaran negara dan menaikkan pajak negara. Dalam pendapatan negara ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada pendapatan primer dan yang kedua ada pendapatan sekunder.
Pendapatan-pendapatan primer ini berasal dari yang pertama ada ghanimah, yang kedua ada dari zakat mal, yang ketiga ada dari usr, yang keempat ada kharaj, yang kelima ada dari jizyah, dan yang keenam ada dari fai. Lalu pendapatan sekunder berasal dari yang pertama ada pinjaman, yang kedua ada tebusan, yang ketiga ada dari amwal fadilah, yang keempat ada dari nawaib, yang kelima ada dari wakaf, yang keenam ada dari zakat fitrah, yang ketujuh ada khums dari harta karun, yang kedelapan ada dari sedekah, dan yang terakhir yang kesembilan ada dari hadiah atau hibah. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses untuk mengatur persediaan uang sebuah negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa kebijakan moneter yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah yang pertama ada menggunakan uang koin, yang kedua ada menghapus pajak. Rasulullah SAW menghapus pajak perak, emas, dan barang-barang mewah lainnya dari Persia dan Romawi. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW melarang penimbunan barang dan uang. Yang keempat, larangan adanya bunga dan riba. Yang kelima, mempromosikan qardul hasan. Dan yang terakhir, yang nomor 6 adalah mendorong pembuatan barang dan jasa. Pengimplementasian sistem ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW di Indonesia atau di sistem perekonomian modern Indonesia ini pada tahun 2024 salah satunya adalah dengan penerapan sistem halal. Di Indonesia ada yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kali disebut juga sebagai dengan istilah MUI ya, dengan singkatan MUI, yang mana jika beberapa produk di Indonesia sudah ada cap atau label MUI-nya, label halal dari MUI-nya, maka dapat dipastikan bahwa produk-produk tersebut halal. Produk-produk tersebut bisa saja makanan atau skincare atau body care ya teman-teman. Nah, ketika sudah ada label halal MUI-nya dalam sebuah produk tersebut, maka dapat dipastikan bahwa produk tersebut itu halal. Dan jika tidak ada label MUI-nya, maka patut dipertanyakan ya teman-teman. Jadi umat-umat Islam di Indonesia ini tidak akan kebingungan atau dapat bisa membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang tidak halal. Seperti itu. Lanjut pertanyaan ketiga. Sebuah bank konvensional di Indonesia menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Jelaskan konsep riba dalam fikih muamalah, Quran Surah Ar-Rum ayat 39, dan bagaimana cara menghindari riba dalam sistem ekonomi, dalam sistem keuangan modern di Indonesia pada tahun 2024. Sistem riba dalam fikih muamalah Quran Surah Ar-Rum ayat 39 adalah ayat ini menegaskan bahwa riba tidak memiliki keberkahan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba adalah segala bentuk tambahan yang dipaksakan dalam transaksi pinjaman atau utang piutang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Dalam fikih muamalah, riba dianggap perkara yang haram karena dapat merugikan pihak-pihak lain dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan di dalam agama Islam.
Cara menghindari riba dalam sistem keuangan modern di Indonesia pada tahun 2024 bisa dengan menggunakan jasa keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia. Setelah saya telusuri bahwa pinjaman uang di Bank Syariah Indonesia tidak termasuk riba karena menggunakan akad yang sesuai dengan syariah. Dasar hukumnya berasal dari Fatwa DSN MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menonton video ini sampai akhir. Juga mohon maaf apabila saya banyak kesalahannya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman sekalian boleh mengoreksinya di kolom komentar. Juga teman-teman bisa mensupport saya dengan like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe juga ya channelnya. Semoga dengan adanya video ini, dengan adanya ilmu yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya Risha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.